Bingung mencari referensi ilmiah yang valid dan takut mengambil sumber yang tidak jelas? Di video ini saya akan menunjukkan cara menggunakan answerdis.io untuk membantu mencari referensi ilmiah secara lebih terarah, lebih cepat, dan lebih aman dari informasi yang tidak valid. Langkah pertama, buka browser terlebih dahulu, lalu masuk ke website answerdis.io. Setelah halaman terbuka, pastikan kita sudah masuk ke akun atau workspace yang digunakan. Di tampilan utama, kita bisa melihat beberapa pilihan menu penelitian. Nah, untuk mencari referensi akademik, kita bisa memilih fitur yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya membuat literatur review atau mencari sumber berdasarkan topik tertentu. Pada contoh ini, kita akan membuat pencarian referensi dengan topik Technological Electronic Noise for Fluid Detection. Topik ini digunakan untuk mencari artikel ilmiah yang berkaitan dengan teknologi elektronik noise atau e-noise, khususnya untuk deteksi buah. Setelah topik dimasukkan, langkah berikutnya adalah mengatur pencarian agar hasil yang keluar lebih relevan. Di bagian filter, kita bisa memilih jenis sumber yang ingin digunakan. Misalnya artikel jurnal, conference paper, atau sumber akademik lain yang sesuai. Bagian filter ini penting, karena kalau kita tidak mengatur pencarian, hasil yang keluar bisa terlalu luas. Akibatnya, kita akan lebih sulit memilih referensi yang benar-benar sesuai dengan topik penelitian. Setelah filter dirasa sesuai, klik tombol untuk menjalankan pencarian. Di tahap ini, answerdis.io akan mulai memproses topik yang kita masukkan. Sistem akan menyusun pertanyaan penelitian, mencari sumber yang relevan, lalu menampilkan daftar referensi yang berkaitan dengan topik tersebut. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Biasanya sistem akan menampilkan progres pencarian, seperti menyusun pertanyaan, melakukan pencarian sumber, dan menemukan referensi yang sesuai. Setelah hasilnya muncul, kita bisa melihat bagian jawaban utama dan daftar sumber di sisi kanan. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Jangan langsung mengambil semua hasil begitu saja. Kita tetap harus membaca dan mengecek sumber yang ditampilkan. Pada bagian hasil, answerdis.io akan memberikan rangkuman berdasarkan referensi yang ditemukan. Misalnya, penjelasan tentang elektronik noise, prinsip kerja sensor, metode deteksi, serta penerapan teknologi ini dalam bidang deteksi kualitas buah. Keunggulannya, kita tidak hanya mendapatkan jawaban berbentuk teks, tetapi juga bisa melihat sumber rujukan yang digunakan. Inilah yang membuat proses pencarian referensi menjadi lebih kuat dibandingkan hanya mencari informasi secara acak di internet. Namun, tetap ingat bahwa AI bisa membantu mempercepat pencarian, tetapi bukan berarti semua hasilnya langsung benar. Kita tetap harus melakukan validasi. Caranya adalah dengan membuka sumber yang ditampilkan. Klik salah satu referensi yang dianggap paling relevan. Setelah itu, kita bisa diarahkan ke halaman sumber, seperti Google Scholar, jurnal penerbit, atau halaman artikel ilmiah lainnya. Pada tahap ini, cek beberapa hal penting. Pertama, lihat judul artikelnya. Pastikan judul tersebut memang sesuai dengan topik yang kita cari. Kedua, cek nama penulis dan tahun publikasi. Referensi yang lebih baru biasanya lebih relevan untuk topik teknologi yang terus berkembang. Ketiga, cek nama jurnal atau penerbitnya. Usahakan menggunakan sumber dari jurnal ilmiah, publisher akademik, atau database yang terpercaya. Keempat, lihat jumlah sitasi jika tersedia. Jumlah sitasi bisa menjadi salah satu indikator bahwa artikel tersebut pernah digunakan oleh peneliti lain. Selanjutnya, jika tersedia, buka artikel full text atau PDF-nya. Pada contoh di video ini, kita bisa membuka artikel dari halaman sumber, lalu membaca bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Bagian abstrak sangat berguna untuk mengetahui inti dari artikel. Dari abstrak, kita bisa melihat tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil utama yang diperoleh. Kalau abstraknya sudah tidak sesuai dengan topik kita, maka artikel tersebut tidak perlu digunakan. Setelah itu, cek juga bagian metode dan hasil. Ini penting supaya kita tidak hanya mengambil kutipan dari judul atau ringkasan saja, tetapi benar-benar memahami isi penelitian tersebut. Jadi alur sederhananya seperti ini. Pertama, buka answerdis.io. Kedua, masukkan topik penelitian. Ketiga, atur filter sumber agar hasilnya lebih relevan. Keempat, jalankan pencarian. Kelima, baca rangkuman yang diberikan. Keenam,
Buka sumber aslinya. Ketujuh, validasi artikel berdasarkan judul, penulis, tahun, jurnal, sitasi, doi, dan isi paper. Dengan cara ini, kita bisa mencari referensi dengan lebih sistematis. Bukan hanya cepat, tetapi juga lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tools seperti Answerdis.io sangat cocok digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, maupun konten kreator edukasi yang ingin membuat tulisan atau konten berbasis sumber ilmiah. Terima kasih, jangan lupa subscribe.